Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah yang berbahagia, Bapak dan Ibu, saudara dan saudari kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat. Ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir, yaitu kita telah sampai kepada surat Al-Baqarah. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membaca tafsirnya dari ayat ke-62 ke-62. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan di ayat ke-63, 64 dan 65, demikian juga 66, 63 sampai 66 insyaallah ta'ala. Judul pengajian tafsir pada kesempatan malam hari ini adalah janji dan pengingkaran. Konteksnya masih berbicara tentang Bani Israel yang mereka telah bersumpah setia, berjanji, kemudian mereka mengingkarinya. Dan apa hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini dijelaskan di ayat-ayat yang akan kita baca bersama. Sebelum itu kita baca terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita baca dari ayat 62 ya. Kita baca dari 62 sampai 66 ya. Diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Nah, insyaallah. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan bagaimana penafsiran dari ayat-ayat yang tadi kita baca bersama ya. Di ayat ke-63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun." Yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini At-Tur, di sini ada kata At-Tur ya, yaitu Bukit Tur atau Gunung Tur, Tursina. Yaitu adalah gunung di mana Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu memanggil Nabi Musa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi Gunung Tursina adalah gunung yang Nabi Musa itu pergi meninggalkan kaumnya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sana. Ya, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ya. Nah, kita baca maknanya ya. Kita baca maknanya. Disebutkan di sini yudzakirul haqqu azza wa jalla al-yahuda bima kana li aslafihim. Allah taala menceritakan kejadian yang menimpa generasi Yahudi terdahulu. Allah mengingatkan, Allah Al-Haq, Allah yang maha benar, itu mengingatkan Yahudi yang di zaman Rasulullah SAW, mengingatkan mereka dengan apa yang menimpa generasi Yahudi terdahulu mengenai kejadian yang terjadi.
la'allahum ya'tabiruna. Tujuannya untuk apa? Mudah-mudahan mereka dapat mengambil pelajaran. Mudah-mudahan mereka dapat mengambil pelajaran. Ya. Kira-kira mereka bisa mengambil pelajaran apa tidak, Ibu? Ya. Secara realita yang kita lihat saksikan saat ini, mereka bisa mengambil pelajaran apa tidak? Tidak. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan satu di antara peringatannya berupa bencana alam misalkan, ternyata ada statement dari mereka apa? Saat ini ya, sekarang ini apa? Mereka masih menyalahkan pihak lain. Mereka masih menyalahkan pihak lain. Bahkan yang disalahkan itu adalah bangsa yang mereka tindas. Ya, itu. Ya. Kenapa mereka tidak mau disalahkan dengan perbuatan mereka yang jauh lebih keji, ya seperti itu. Tapi ketika Allah mengirimkan angin besar ataupun api, mereka tidak mau berpikir, ya. Nah, tidak mau mengambil pelajaran, karena ayat-ayat Allah ini itu bisa berupa ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah, yaitu yang di alam semesta. Ya. Mudah-mudahan mereka dapat mengambil pelajaran. Ya. Kemudian dilanjutkan di sini, la'allahum ya'tabiruna fayudzakiruhum bihaditsati imtina'ihim an tahammulil amali bit-taurati wa israrihim ala dzalika. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan orang-orang Yahudi tentang kejadian tatkala mereka tidak mau untuk mengambil tanggung jawab mengamalkan kitab Taurat. Mengamalkan kitab Taurat. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Mathalul ladzina humilu taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumat dzalimin, ya. Qaumat dzalimin. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 5. Mathalul ladzina humilu taurah. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan Taurat kepada mereka. Maksudnya apa? Diberi Taurat untuk diamalkan, dipikulkan kepada mereka. Diberikan tanggung jawab Taurat untuk diamalkan. Tsumma lam yahmiluha. Kemudian mereka tidak mau membawanya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau mempelajari atau mengamalkan isinya. Kama salil himar, maka perumpamaan sangat buruk sekali. Diumpamakan apa? Seperti himar. Himar itu keledai. Seperti keledai mereka itu. Yahmilu asfaro. Yang apa? Diumpamakan seperti keledai yang memikul asfaro. Asfaro itu apa? Kertas-kertas atau kitab suci. Lembaran-lembaran kitab suci. Namanya keledai itu dikasih apa yang nggak tahu nih, entah itu rumput, entah itu apa, atau emas, itu nggak tahu, ya, nggak tahu. Suatu yang berharga atau suatu yang tidak berharga dia nggak tahu. Yang penting dipikul. Maka kata Allah, bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Alangkah buruk perumpamaan suatu kaum yang mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah tidak akan menunjuki kaum yang zalim, tidak akan menunjuki kaum yang zalim. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, dan ini saling menguatkan atau saling menjelaskan ayat yang sedang kita baca. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Fayudzakiruhum bihaditsati imtina'ihim min tahammulil amali bit-taurah wa israrihim. Dan mereka juga dulu itu terus menerus ala dalika, terus menerus seperti itu, tidak mau mengambil tanggung jawab mengamalkan kitab Taurat, dan terus menerus seperti itu hatta rafa'allahu ta'ala fawqahum jabalan, sehingga atau sampai datang saatnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat suatu gunung. Gunung di sini ada gunung Tursina di atas mereka. Allah angkat gunung di atas mereka. Seperti itu. Fa asbaha kadzullati. Maka gunung itu dullah, menaungi mereka.
gunungnya itu di atas, ya, menaungin mereka. Dhullah itu menaungi. Dhullah fauqa ru'usihim hina idzin ad'anu ghaira annahum taraja'u ba'da dzalika. Gunung itu seakan-akan siap dijatuhkan di atas kepala mereka, ya, seperti itu, siap dijatuhkan di atas mereka. Kemudian disebutkan di ayat selanjutnya, nanti kita baca tafsirnya juga, disebutkan summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana penafsirannya. Jadi gunung itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di atas mereka dan menaungi mereka, dan seolah-olah siap menimpa mereka, di atas kepala mereka. Hina idin anu ghairu annahum taraja'u ba'da dzalika wa lam yufu biha bima iltazamu bihi fastaujabu al-khusran laula rahmatullahi bihim. Ya. Maka saat itulah mereka tunduk, saat mereka ketika gunungnya diangkat seolah-olah akan menimpa mereka, maka mereka baru ketakutan tunduk. Akan tetapi setelah itu mereka berbalik arah kembali dan tidak mau mengamalkan apa yang dijanjikan untuk mengamalkan Taurat. Ibaratnya kalau diancam sampai seperti itu sudah ketakutan baru tunduk. Tapi setelah sudah, mereka ini lagi, ya, kembali lagi seperti keadaan semula, tidak mau mengamalkan Taurat. Akhirnya mereka mendapat kehinaan dan kerugian, andai saja bukan karena rahmat Allah kepada mereka. Ini, jadi sudah seperti itu pun Allah masih memberikan rahmatnya. Subhanallah. Apa makna dari Allah memberikan rahmat kepada mereka, Bapak Ibu? Ya, di antara karunia-Nya, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan hukuman kepada mereka. Padahal sudah seperti itu kondisi mereka itu. Tidak menyegerakan hukuman kepada mereka. Karena masih mengharapkan mereka itu nanti akan kembali kepada Allah dan akan bertakwa kepada Allah, lalu mereka diharapkan itu selamat dari kerugian ini. Seperti itu, wallahu alam bishawab. Ya, ini jadi masih tidak disegerakan hukumannya, padahal mereka telah berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang mulia ini disebutkan khudhu ma atainakum biquwah. Artinya apa tadi? Artinya apa? Peganglah teguh-teguh yang kami berikan kepadamu dengan kuat. Jadi diambil janji, kemudian peganglah Taurat ini dengan kuat. Maksud kuat di sini maksudnya apa? Ya. Kalau tadi terjemahannya pegang teguh-teguh, maksudnya apa? Yaitu adalah dengan semangat. Jadi kitab Taurat itu diambil dengan semangat, diamalkan dengan semangat. Kemudian bersungguh-sungguh, tidak malas-malasan dan tidak melalaikannya. Ini yang dimaksud dengan kuwah di sini. Khudhu ma atainakum biquwah. Jadi bukan hanya sekedar diambil, tetapi juga bersemangat untuk mengamalkannya. Maka dari sini seorang muslim hendaknya itu, ini pesan yang tersirat ya, kalau kita bawa kepada diri kita sebagai seorang muslim, maka hendaknya seorang muslim itu berpegang teguh dengan agamanya dengan kuat. Berpegang teguh dengan agamanya dengan kuat. Tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah ketika menjalankan agama ini. Atau mengorbankan sesuatu darinya ya, di hadapan sesuatu peristiwa atau ketika dia mendapatkan suatu musibah atau suatu ujian gentar, gitu. Akhirnya dikorbankan agamanya. Nah, ini seorang muslim harusnya kuat. Ya. Jangan sampai naudzubillah ya, sebagian kaum muslimin katanya bisa menukar agamanya gara-gara apa?
paket sembako misalkan ya, itu Masya Allah, seumpama kalau memang ada kayak gitu berarti kan sangat lemah sekali keimanannya. Masa agama itu senilai dengan paket sembako seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dari ayat yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran ayat 63 dan 64. Yang pertama, kewajiban menepati perjanjian dan kesepakatan. Ini kan sudah diambil janji nih, sudah disepakati, tetapi mereka tidak menepatinya. Ini tersirat perintah kewajiban kepada kita, wajib untuk menepati perjanjian dan kesepakatan. Kemudian kewajiban mengambil hukum syariat dengan penuh keteguhan, dengan penuh keteguhan. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW, orang yang berjalan atau mengamalkan agama di akhir zaman itu seperti apa? Seperti menggenggam bara api, gitu. Menggenggam bara api, ya. Menggenggam bara api. Genggam bara pripun? Bara. Ya panas nih. Dilepaskan juga panas, mau genggam terus mungkin sampai ya kuat-kuatan gitu nih. Mungkin wallahu alam sampai seperti itunya, menunjukkan sangat sangat berat sekali ya. Sangat berat sekali. Di ayat yang lain disebutkan, kalau kita merenungi Bapak Ibu, apakah kalian mengira masuk surga padahal belum diuji sebagaimana ujian umat-umat terdahulu? Ini kan berat sekali masuk surga itu. Di antara ujian umat-umat terdahulu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu apa? Ada seorang yang berpegang teguh dengan agamanya, demi mempertahankan itu sampai meninggalnya dia rela disiksa dengan siksanya berat. Di antara mereka ada yang digergaji tubuhnya itu. Ada yang di nopo istilahnya di kayak di inilah disayat-sayat, jadi pakai menancap ke kulit dan dagingnya, ditarik sampai kelihatan tulangnya. Apa istilahnya dikelet ya, dikelet seperti itu, sampai seperti itunya ya, apa istilahnya nah, itu ada dikait ini, Masya Allah. Nah itu subhanallah, atau dibeset bahasa kita mungkin ya, seperti itu. Nah ini wallahu a'lam. Jadi begitu berat sekali. Ketika itu Rasulullah menyampaikan hadis itu ketika sahabat di awal-awal Islam itu kan masih sedikit. Sahabat-sahabat yang lemah itu disiksa, seperti Bilal, Khabbab bin Ard, terusan Ammar bin Yasir dan seterusnya. Di antara mereka ada yang mengadukan kepada Rasulullah, sangat berat sekali wahai Rasulullah. Maka Rasulullah memerintahkan mereka bersabar. Bahwasanya apa? Ujian mereka itu masih jauh dibandingkan umat-umat terdahulu, sampai diceritakan seperti itu. Ini. Jadi kewajiban mengambil hukum syariat dengan penuh keteguhan. Dengan penuh keteguhan. Kita kadang-kadang baru diaruh-aruhi sudah ngeper. Betul banget. Diaruh misalkan, misalkan unggal dina nang masjid terus padahal jangan waktu sholat tok ya. Masjid tinggal setiap saat gitu ya, diaru-arui gitu, misalkan pakai peci diaru-arui, itu kan identitas ya, walaupun peci itu hukumnya ini, tapi ini penyempurna. Nah, kalau sholat itu penyempurna ya, sudah menjadi kayak identitas kaum muslimin itu ketika laki-laki menggunakan peci misalkan, atau menggunakan perempuan menggunakan jilbab seperti itu, jilbab yang syar'i misalkan ya, seperti itu. Paling tidak jilbab syar'i itu kan lebar, tidak membentuk, itu. Iya. Kalau lah sing biasa bae lah, sing penting kerudungan gitu. Itu. Kalau ada yang seperti itu kadang diaru-arui dan seterusnya. Wallahu alam bishawab. Jadi kadang-kadang kita baru seperti itu sudah terpengaruh ya. Padahal ini hukum syariat harus diambil dengan penuh dengan keteguhan, mengingatnya serta tidak melupakan atau pura-pura lupa. Diingat-ingat, jangan pura-pura lupa ataupun pura-pura lupa. Kemudian kesimpulan dari ayat yang berapa tadi? Ayat 64, yaitu tidak sempurna ketakwaan seseorang hamba, tidak sempurna ketakwaan seorang hamba jika tidak mengambil hukum syariat secara tegas dan sungguh-sungguh. Belum sempurna ya, belum sempurna ketakwaan seseorang ketika mengambilnya itu
tidak sungguh-sungguh. Maka kita harus sering mengingat, sering mengingat karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi kan disebutkan kalau bukan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sering mengingat-ingat karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan Islam ini. Dengan Islam ini. Jadi Islam itu adalah merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat itu. Jadi bukan sekedar ya sementing saya itu beragama, punya identitas sendiri, agamanya Islam. Bukan itu. Tetapi harus benar-benar diingat ini karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang itu bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan bersyukur karenanya supaya tidak rugi dunia dan akhirat. Kita harus ingat itu. Bahwasanya Islam itu bukan sekedar simbolis atau sekedar identitas diri kita. Di data ada agama, kolom agama Islam misalnya. Tetapi ingat itu adalah penyelamat diri kita. Kita terselamatkan dari kerugian dunia maupun akhirat. Ya. Kaum ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 65-nya disebutkan kama yudzakiruhum bi jarimatin kanat li ba'di aslafihim wa hiya annahu ta'ala harrama alaihimus sayda yaumas sabti fahtalat ta'ifatun minhum ala syar'i wastadu fanaqalallahu ta'ala bihim famasakhahum kiradatan wa ja'alahum idatan wa ibratan lil mu'tabirin. Di ayat 65 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa laqad alimtumul ladina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu kiradatan khasiin. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kemudian arti dari tafsir tadi, kemudian Allah Ta'ala mengingatkan tentang kejahatan yang dibuat sebagian pendahulu mereka, yaitu bahwa Allah Ta'ala mengharamkan mereka berburu di hari Sabtu. Jadi larangannya itu berburu di hari Sabtu. Di sini berburu ikan ya, jadi berburu ikan. Nah, caranya itu kayak ada buat jebakan supaya ikannya masuk begini. Kalau kalau orang kita sekarang mungkin caranya dengan keramba ya mungkin ya. Di keramba kasih makanan ya, pakannya kemudian masuk, nah itu jebak misalkan. Nah, ini larangannya itu hari Sabtu, ingat nih. Tidak boleh mengambil berburu di hari Sabtu. Sebagian bermain-main dengan hukum syariat. Nah, jadi pinter ini, mereka itu pinter. Kan nggak boleh di hari Sabtu. Maka bagaimana? Mereka bermain-main dengan hukum syariat dan tetap berburu. Maka Allah menurunkan azabnya kepada mereka dan mengutuk mereka menjadi kera yang hina. Mengutuk mereka menjadi kera yang hina. Ya. Masya Allah. Ini. Nah. Ya. Jadi bagaimana ininya? Gambaran mereka, perbuatan mereka bermain-main dengan hukum syariat atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak melakukannya di hari Sabtu, tetapi mereka pasang jebakan ikannya itu di hari Jumat. Di hari Jumat. Ini kan mengelabui. Ini kan mengelabui. Para ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka masang hari Jumat kok masih tetap melanggar? Pertanyaan. Mengapa mereka masih melanggar? Kan nggak bolehnya hari Sabtu. Ya. Pripun niku? Ya. Karena apa? Dampak maksiat mereka, pembangkangan mereka ini yaitu masuknya ikan-ikan terjadi di hari Sabtu. Jadi memang manjernya atau masangnya hari Jumat, tetapi kan nanti juga ikannya di hari Sabtu ya. Seperti itu. Ini jadi sama saja, itu istilahnya mengkelabui atau bermain-main lah gitu. Napa istilahnya lagi? Ya membuat taktik lah ya, taktik muslihat seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Di sini disebutkan nah, ada perintah jadilah kalian itu kera yang hina. Perintah di sini perintah sifatnya agama syar'i atau sifatnya perintah
kauni. Disebutkan oleh ulama, ini perintahnya bukan perintah syar'i, tapi perintah kauni, sesuatu yang pasti. Kalau perintah syar'i itu tidak semua orang itu, atau perintah itu tidak mesti terjadi. Meskipun Allah suka, tetapi tidak mesti terjadi. Tapi kalau kauni itu memang terjadi. Adapun memang mereka jadi kera beneran, atau ini hanya nopo nggih, semacam makna, secara makna ini memang ulama juga ini apa namanya, ada yang berpendapat yang pertama, ada yang kedua, dan seterusnya. Jadi ini wallahualam. Terlepas itu, tetapi intinya mereka nanti di 3 hari setelahnya itu binasa mereka. 3 hari setelah itu binasa. Disebutkan terjadi sunatullah pada mereka. Jadi Allah menghapus mereka dan mereka tidak hidup melainkan 3 hari saja. Setelah 3 hari mereka binasa, ya, dan binasa, dan tidak tersisa satu orang pun, tidak tersisa seorang pun di antara mereka. Semuanya yang melakukan itu binasa semua. Masya Allah. Ini sebagai pelajaran ya, sebagai pelajaran. Bukan berarti apa ya, ada orang yang memang kufur kepada Allah, ya nantang, coba saya gini-gini, kok nggak di ini gitu. Kalau memang apa namanya, kalau memang ternyata dia ngancam sampai atau nantang sampai 1 bulan, coba saya tunggu 1 bulan, kok saya nggak kena apa-apa, ini sudah 1 bulan lebih ini saya nggak kena apa-apa, kira-kira menunjukkan itu benar atau bagaimana? Benar atau bagaimana? Ya tentunya tidak ya. Allah kan nanti menghukum tidak harus sesuai dengan permintaannya dia, ya kan? Berarti sama saja dia dikte. Ya. Bisa saja, mungkin bisa Allah belum 1 bulan dibinasakan, atau nunggu juga gitu, atau pas 1 bulan bisa. Terserah Allah, kan perbuatan Allah itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau nanti mungkin entah kapan sampai dia sudah lupa dan seterusnya. Ya, jadi tidak bisa kita jadikan pembenaran. Maka yang ngeri kalau lihat yang kayak gitu tuh ngeri ya. Akhirnya nanti ini lagi apa, buat video lagi nih, saya sudah 1 bulan ini, kemarin yang ini. Oh ya benar juga ya. Kan bisa orang itu kalau yang imannya lemah kan bisa terpengaruh. Ya. Paling tidak nggak ngikutin perbuatan dia, tetapi apa, meragukan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Allah Ta'ala mengingatkan tentang kejahatan yang dibuat sebagian pendahulu mereka, yaitu bahwa Allah Ta'ala mengharamkan mereka berburu di hari Sabtu, sebagian mereka bermain-main dengan hukum syariat dan tetap berburu. Maka Allah menurunkan azabnya kepada mereka dan mengutuk mereka menjadi kera. Hal itu agar dapat diambil pelajarannya bagi orang-orang yang mau merenunginya. Seperti itu, wallahu alam bishawab. Mengapa disebutkan di ayat yang mulia ini, disebutkan wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Mengapa dijadikan pelajaran itu dikhususkan bagi orang yang bertakwa di ayat yang mulia ini, tidak kepada manusia gitu secara ini? Kenapa orang yang bertakwa saja? Di antara jawabannya adalah karena peringatan itu atau nasihat itu bermanfaat bagi siapa? Orang yang bertakwa. Adapun selainnya tidak akan bermanfaat. Diberikan bagaimanapun tidak bermanfaat. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Dari ayat yang mulia ini kita ambil kesimpulan, Bu. Ambil kesimpulan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 65 dan 66. Gitu. Pelajarannya bisa kita ambil yang pertama, keharaman melakukan rekayasa untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Direkayasa dan seterusnya. Ini perbuatannya Bani Israel ketika itu merekayasa. Ya, mereka merekayasa atau ngotak-atik supaya melegalisasi perbuatan mereka. Ya. Jadi merekayasa sesuatu yang untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan, serta buruknya kesudahan orang-orang yang merekayasa dan melampaui batas. Ini pelajaran yang kita bisa ambil. Kemudian yang berikutnya, buruknya akibat yang diterima oleh orang-orang yang merekayasa dan melampaui batas. Ya. Maka dari sini disebutkan di ayat tadi ya,
apa yang ditimpakan kepada mereka itu menjadi pelajaran bagi siapa? Bagi mereka yang datang kemudian. Bagi mereka yang datang kemudian. Maka pelajarannya bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang yang terjadi pada orang lain berupa misalkan apa ya? Misalkan hukuman ya. Seorang itu mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita jadikan sebagai apa? Ibroh dan pelajaran. Ibroh dan pelajaran. Misalkan ada orang yang terbiasa melakukan hal-hal yang diharamkan. Kemudian suatu ketika Allah hukum, ya, Allah hukum. Maka itu bisa kita jadikan sebagai ibroh dan pelajaran. Tidak perlu kita ungkapkan ke dia juga ya, tidak harus ya, tidak harus. Kalau memang perlu untuk biar dia sadar ya bisa seperti itu. Ini wallahu a'lam bishawab. Kemudian apa yang bisa kita simpulkan lagi Bapak Ibu? Di sini disebutkan mengapa orang yang bertakwa dan beriman itu bisa mengambil ibroh. Mengapa orang yang beriman dan bertakwa itu bisa mengambil ibroh? Jawabannya karena mereka itu adalah orang yang memiliki akal pikiran yang jernih, seperti itu, tajam pandangannya. Kemudian mereka itu memiliki akal yang baik. Orang yang berakal itu bisa mengambil suatu pelajaran di balik suatu kejadian. Nah ini, hendaknya kita itu terbiasa seperti itu, melihat ini kita ambil pelajarannya, ibrohnya seperti itu. Dan jangan sampai kita itu termasuk orang yang diambil pelajarannya dari orang lain, ya kan? Dengan apa? Perbuatan buruk kita. Hanya kayak itu. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita bisa mengambil pelajaran dari diri kita. Seperti itu. Misalkan evaluasi, saya dulu kayak gini, saya ambil pelajaran tidak kayak gitu lagi. Atau pernah mengalami suatu kesuksesan, ternyata pernah saya ini dengan izin Allah bisa di ini lagi. Misalkan seperti itu. Kita bisa juga. Kemudian berkaitan dengan apa yang dilakukan orang-orang Yahudi dan supaya kita itu tidak melakukannya seperti mereka, telah diingatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tartakibu martakabal yahudu fatastahillu maharimallah bi adna al khiyal. Janganlah kalian menerjang suatu perbuatan yang diharamkan sebagaimana orang Yahudi itu melakukannya, ya, seperti itu. Sehingga apa? Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan rekayasa yang paling kecil, meskipun rekayasa yang paling kecil. Ini kan rekayasa sangat tipis sekali, nggih, ya kan? Betul enggak? Tadi tidak boleh hari Sabtu mengambil atau berburu, ternyata mereka hari Jumatnya ini kan sangat tipis sekali, sangat tipis. Maksudnya ada potensi bisa beralasan, berargumentasi. Tetapi ini niat mereka memang niat merekayasa, ya, syariat atau hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diingatkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk tidak melakukan yang demikian, supaya untuk melegalkan suatu hal yang itu diharamkan, kita bagaimana memutar otak untuk biar itu menjadi halal. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan, barangkali bermanfaat nih. Dari ayat berapa tadi? 63 ya, 63 sampai 66. Ya, insyaallah kita lanjut pada tema-tema yang selanjutnya. Mungkin pada pekan depan kita masuk ke tematik dulu ya. Nanti lanjut ke lanjutan dari tafsirnya insyaallah. Insyaallah taala wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu Bapak Ibu. Insyaallah cukup ya, tidak ada pertanyaan ya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan ya. Insyaallah. Ya, semoga kita diberikan keberkahan umur kita, ilmu kita, harta kita, keluarga kita, dan jerih payah kita atau usaha kita, dan mengampuni segala dosa kita. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Mohon maaf atas segala
kekeliruan atau kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.